Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini langsung berdekatan, berurutan, karena ada pertanyaan yang sangat penting juga, yaitu mengenai toharo. Karena kalau toharo atau bersuci wudhunya itu tidak betul, maka sembahyangnya juga tidak akan sah. Tapi sebelumnya barangkali ada juga yang bertanya mengenai sunnah sholat. Sunnah sholat memang ada beberapa, maksudnya ada beberapa khilafiyah. Kita tahu bahwa mazhab kita dalam Islam itu ada 4: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Itu ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya di antara mazhab-mazhab tersebut. Kalau kakek sih pegangnya memang mazhab Syafi'i, karena dari dulu, dari kecil ya memang di Indonesia atau Jawa Barat itu banyaknya dulu mazhab Syafi'i. Karena perbedaan itu barangkali ya ada perbedaan sedikit lah. Misalnya doa kunut tadi ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Cuman itu tadi, kalau yang melaksanakan lalu lupa itu harus diganti dengan sujud sahwi gitu. Ya, karena sebenarnya sholat itu tuntunannya hanya satu dari Rasulullah. Beliau bersabda bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasul, disebut sunnah Rasul. Namun itu kembali, pandangan orang kan bisa berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari kiri, ada yang dari kanan, mungkin semacam turun dari berdiri untuk sujud aja itu ada banyak yang berbeda. Ada yang mengatakan lutut dulu, pernah melihat Nabi melihat lutut dulu, lalu tangan dulu. Ya itu walhu alam. Tapi kita laksanakan saja, tidak usah terlalu menjadi beban pikiran. Kita laksanakan sesuai apa yang kita anut, masalah apa yang kita anut. Terus banyak doa iftitah misalnya, itu juga ada perbedaannya. Tapi kita baca apa yang setelah diajarkan oleh orang tua kita. Kalau mau jelas lagi, barangkali cucu-cucu bisa tanya dengan guru ngajinya, tanya dengan kiai yang dekat di masjid, barangkali ya tanya dengan kiai di sana. Kiai ini begini-begini, gimana yang sebaiknya? Di masjid-masjid juga semacam ya, kakek mohon maaf di Bekasi itu kadang-kadang imamnya ada yang kunut, ada yang tidak, ya kita ikuti saja. Kalau tidak kunut ya kita tidak usah ikut gitu, karena tidak kunut, karena ya kita mengikuti apa yang ada di sana gitu. Demikian mengenai sunnah juga memang sunnah itu banyak gitu. Kakek ceritakan jangan sampai tertukar dengan yang rukun ya. Doa iftitah itu juga sunnah, itidal juga sunnah. Jadi yang rukunnya yang sebagaimana kakek sampaikan tadi gitu ya. Lalu yang keduanya adalah mengenai salat sunnah. Salat sunnah itu apa-apa saja gitu. Banyak salat sunnah itu, dan itu juga terjadi perbedaan atau selisih. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang memang sunnah Rasul. Kita ikuti saja mana yang menurut kita adalah sunnah. Ya, seperti misalnya yang kita sering lakukan adalah sholat rawatib. Itu adalah sebelum dan setelah sholat. Itu pun jumlahnya ada yang muakkad dan tidak muakkad, itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 10, ada yang 12 dan lain-lain. Kalau kakek yang muakkad itu adalah sebelum subuh 2 rakaat, sebelum lohor 2 rakaat, setelah lohor 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Yang lainnya adalah surat goir muakkad, bukan muakkad. Tapi ada yang tidak boleh dilakukan, itu adalah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Itu sebab-sebabnya ya, itu Nabi Muhammad hanya menyatakan bahwa itu biar tidak sama dengan orang yang menyembah matahari dan lain-lain. Itu walhu alam, kita hanya samina atau ona aja lah, kita terima, kita laksanakan. Lalu ada surat sunnah tahiyatul masjid, itu juga
ya wajib ya, bukan wajib. Setelah masuk ke masjid itu sebaiknya kita sholat sunnah tahiyatul masjid, menghormati masjid. Karena pada suatu ketika ada orang yang langsung sholat, lalu Nabi bertanya, sudah sholat dulu belum? Belum. Nah, disuruh sholat tahiyatul masjid. Lalu yang penting lagi seperti tadi di pada saat pembahasan mengenai sholat adalah sholat tahajud. Tahajud itu adalah biasanya dilakukan setelah sepertiga malam yang paling bagus. Itu banyak rakaatnya ya terserah, ada yang 2, 4, 6, 8 gitu ya, tergantungan. Lalu sholat duha. Duha itu di siang hari. Itu juga rakaatnya 2, 4, 6 terserah. Lalu sholat istikharah, itu sholat kalau kita ingin memilih sesuatu, kita ingin bertanya kepada Allah dulu sebelum kita mengambil keputusan. Lalu sholat witir itu juga penting, itu biasanya muakkad. Malahan kadang-kadang sholat witir itu juga berbeda-beda. Witir ada yang bilang sholat penutup, tapi ada yang bilang ya boleh tidak menutup, maksudnya setelah witir boleh sholat yang lain lagi, tapi ada yang bilang setelah witir ya tidak ada sholat sunnah lagi. Terus sholat tarawih pada saat bulan puasa, sholat jenazah pada saat orang yang meninggal. Nah, sholat jenazah ini awalnya adalah fardu kifayah, itu harus ada orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melaksanakan baru hukumnya berubah menjadi sunnah. Itu ada lagi apa ya, sholat isyraq barangkali, itu juga perdebatan juga, ada yang iya ada yang enggak. Sholat isyraq itu setelah terbitnya matahari lalu menunggu kurang lebih berapa, 12-15 menit. Cuman kalau di hadisnya itu sangat bagus sekali, karena pahalanya itu adalah seperti orang naik umroh atau haji yang sempurna, itu di hadisnya begitu. Lalu ada lagi yang ada perbedaan sholat fajar, fajri. Itu ada yang menyebutkan bahwa sholat fajri itu sama dengan sholat sebelum subuh. Tapi ada juga yang orang-orang yang melaksanakan sholat fajri itu sebelum adzan subuh. Itulah perbedaan yang mana yang mau cucu-cucu laksanakan ya belajar dulu lah. Tanya-tanya dulu ke kebiasaan di masjid yang bersangkutan. Di guru ngajinya, di guru sekolah tanya. Biar kita lebih mantap lagi. Lalu yang selanjutnya yang ingin kakek coba bicarakan sekarang ini yang sangat penting itu adalah masalah toharoh atau bersuci. Karena itu tadi, kalau bersucinya, wudhunya itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Jadi toharoh bersuci ini sangat penting sekali. Dasarnya nanti di surat Al-Maidah ayat 6 itu ada tentang mengenai dasar kenapa kita harus wudhu. Coba kakek bacakannya karena agak panjang dan nanti menyangkut juga masalah rukun-rukun wudhu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ini surat Al-Maidah ayat 6 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, kedua mata dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai mata kaki. Itu hanya 4 sebenarnya yang dibasuh itu. Muka, tangan sampai siku, kepala, lalu kaki sampai mata kaki. Itu yang menurut surat Al-Maidah. Tapi rukunnya nanti ada 6, yaitu satu dengan niat, ditambah tadi mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, sama mencuci kaki, ditambah dengan harus berurutan. Itu menjadi rukun daripada wudhu, itu yang harus kita laksanakan. Lalu syarat wudhu juga ada, itu ada hampir mirip lah. Pertama beragama Islam, lalu berakal, lalu tidak sedang punya hadas besar, lalu juga harus memakai air yang suci dan mensucikan. Itu syarat wudhu itu. Lalu kelimanya tidak ada yang menghalangi antara turunnya air dengan kulit yang dipakai wudhu tadi. Misalnya kena tinta, kena cat, itu harus kita bersihkan dulu. Lalu masalah air yang suci dan mensucikan itu ada syarat-syaratnya.
itu airnya bersih, tidak mutlak najis, dan eh, ada yang mengalir pelan, dan kalau menggenang itu harus lebih daripada 2 kula. Ya, untuk zaman sekarang tidak ada masalah karena kita semuanya pada umumnya memakai keran, jadi airnya mengalir, tidak masalah. Asal wudhunya aja yang bagus. Niat dulu, baru yang rukun. Nanti yang sunahnya ada. Sunahnya adalah seperti begini. Habis niat membaca bismillah, itu sunnah. Lalu kumur-kumur, sunnah. Lalu mencuci tangan dulu, telapak tangan, lalu kumur-kumur, lalu hidung. Nah, itu sunnah. Baru setelah itu kita mencuci muka, itu rukun, mencuci tangan rukun, membasuh rambut rukun, telinga itu juga sunnah. Lalu membersih kaki yang rukun. Ya, itu harus betul-betul dilaksanakan, terutama yang rukun-rukunnya. Kalau yang sunnah kan namanya juga sunnah. Mengenai air itu kembali harus air yang suci dan mencucikan. Untuk zaman sekarang barangkali itu tidak masalah. Jadi air suci mencucikan itu banyak jenisnya, air hujan, air salju, air laut, air sungai. Jadi tidak ada masalah. Yang penting banyak airnya, 2 kula itu tadi. Lalu air itu juga terbagi air suci mencucikan, bisa dipakai air suci yang bisa kita minum misalnya. Ada lagi air musamas. Air musamas itu adalah air yang dipanaskan dengan tempat dari logam. Itu boleh dipakai wudhu tetapi hukumnya makruh. Ya, lalu ada air yang mutanajis, air yang sudah kena barang najis, ya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, demikian cucu-cucu tambahannya. Jadi nanti ada 2 video yang berdekatan karena penting sekali bahwa masalah toharoh itu penting. Bersuci harus pertama itu harus yang tangan dulu, yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang kalau sunahnya 3 kali masing-masing, suci 3 kali, tangan 3 kali. Lalu banyak lagi yang tadi membaca doa setelah wudhu juga itu merupakan sunnah. Ya, baca bismillah sebelumnya, setelahnya baca doa sebelum. Nah, ada lagi yang masalah wudhu ini. Satu adalah adanya sholat sunnah setelah wudhu. Nah, ini suatu ketika Nabi bertemu dengan Bilal. Lalu Nabi itu mengatakan kepada Bilal, "Aku dengar terompahmu di surga. Apa yang kamu lakukan?" Nah, itu yang Bilal sampaikan, bahwa beliau melakukan sholat setelah wudhu. Jadi gini, cucu sekalian, sunnah itu ada 3 macam. Satu ada yang diucapkan oleh Nabi, hadis, ada yang dilakukan perbuatan oleh Nabi, dan satu lagi ada persetujuan Nabi. Jadi dilakukan orang lain tetapi Nabi tidak menegurnya gitu. Itu namanya sunnah. Barangkali seperti wudhu tadi, setelah sholat sunnah sebelum wudhu itu memang Nabi belum pernah melakukan mungkin, lalu bertanya kepada Bilal. Nah, kalau bisa kita juga tetap melakukan itu karena itu juga merupakan sunnah Nabi. Ya, demikian cucu-cucu, mudah-mudahan makin bermanfaat, menambah lagi wawasan mengenai sholat. Tapi yang penting adalah wudhulah dengan baik. Ya, wudhulah dengan baik, karena kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Baca lagi mengenai bahasan mengenai masalah wudhu. Dulu kakek sudah pernah bikin buku mengenai iman, Islam, dan ihsan. Itu coba dibaca lagi. Ya, lebih lengkap di sana. Sekarang kan kakek cuma mengucapkan apa yang kakek ingat. Ya, mudah-mudahan itu sekali bermanfaat, dan sekali lagi kita selalu dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.